Tutorial kali ini akan menjelaskan sedikit atau dasar-dasar tentang user interface yang ada di Unity. Tutorial ini adalah kelanjutan dari tutorial sebelumnya. Tutorial sebelumnya bisa dilihat pada bagian description. Pada tutorial ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat user interface berupa teks, button, pop-up panel, dan bagaimana kita mengatur ukuran dari user interface ini untuk berbagai rasio monitor. Akan ditunjukkan juga bagaimana kita membuat script untuk mengupdate teks yang ada di UI, kemudian script untuk menampilkan pop-up game over atau game complete, serta script untuk menangani tombol keluar. Pertama-tama, kita atur dulu posisi kamera. Cara mudah mengatur posisi kamera adalah dengan mengatur tampilan scene terlebih dahulu. Di sini, saya akan mengatur tampilan gamenya agar kamera berada tepat di belakang player utama. Silakan pilih game objek main kamera. Tampilannya saat ini seperti ini. Baru kemudian kita pilih menu Align with View. Secara otomatis, kamera akan berpindah posisi sehingga tampilan yang dia capture sesuai dengan tampilan yang kita lihat pada jendela scene. Selanjutnya, kita akan buat kamera agar otomatis mengikuti kemanapun player utama ini bergerak. Cara mudahnya adalah memindahkan game objek main kamera sebagai anak dari player utama. Cara lain yang biasa digunakan untuk mengatur posisi kamera adalah menggunakan script. Tapi cara itu tidak kita bahas kali ini di tutorial ini. Pengaturan kamera sepertinya sudah cukup. Kamera sudah mengikuti kemanapun player utama pergi. Langkah selanjutnya, kita akan membuat UI untuk menampilkan berapa koin yang dikumpulkan. Tapi sebelumnya kita atur dulu agar background dari game ini nyambung dengan warna teks koin. Mungkin warna biru langit ini sesuai dengan teks koin nanti yang rencananya akan kita warnai dengan warna kuning seperti warna koin yang akan kita pungut. Mungkin satu hal lagi yang harus kita lakukan di sini adalah merapikan hierarki game objek. Kita bisa memanfaatkan game objek empty sebagai induk dari semua koin yang terdapat di hierarki. Silahkan pilih semua koin dari hierarki. Bisa menggunakan shift klik untuk memilih lebih dari satu koin. Lalu pindahkan semua koin-koin tersebut sebagai anak dari game objek coins yang tadi dibuat. Keuntungan lain menggunakan induk untuk semua koin adalah ketika kita memindahkan induk, maka semua anak akan ikut pindah. Tentu saja salah satu anak atau beberapa bisa kita pindahkan posisinya tanpa memindahkan posisi induk. Langkah berikutnya, kita akan membuat UI atau user interface. Kita akan menambahkan sebuah game object text. Secara otomatis,
Kanvas akan ikut terbuat jika di dalam hierarki ini belum ada kanvas. Jika kita menambahkan game objek UI lain, katakanlah sebuah button atau tombol, button ini akan masuk juga ke dalam kanvas yang tadi terbuat. Selanjutnya, silakan atur properti dari teks UI ini, baik font size-nya, warnanya, alignment-nya, dan sebagainya. Kita juga bisa mengatur posisi maupun sumbu dari teks ini sehingga ketika nanti resolusi monitor berubah, posisi dari teks ini tidak berantakan. Misalnya teks ini kita letakkan di atas tengah monitor. Silakan sesuaikan kembali tampilan dari teks tersebut. Untuk warna teksnya di sini akan dipilih warna kuning sesuai dengan warna koin. Mudah-mudahan sesuai dengan latar biru langit yang tadi di awal sudah kita pilih. Untuk tombol, posisi dan porosnya juga kita atur. Misalnya kita letakkan di pojok kanan atas. Jika tombolnya kelihatan terlalu besar, silahkan resize dengan menggunakan Rect Tool. Klik 2 kali game object button, lalu aktifkan mode 2 dimensi. Garis putih ini adalah batas atau area dari preview kamera ketika game dijalankan nanti. Silahkan perhatikan perbedaannya ketika rasio monitor berubah. Batas putih ini juga ikut berubah. Terlihat juga teks dan button berada pada sumbunya masing-masing di tengah-tengah maupun di pojok. Silahkan atur ukuran tombol, posisi tombol, sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengganti teks tombol, silakan cari di bagian anak dari tombol tersebut. Nah, biasanya UI itu ukurannya akan mengikuti resolusi monitor. Kita tidak ingin UI ini tampak memenuhi monitor seperti ini. Canvas menyediakan komponen Canvas Scaler yang bisa kita manfaatkan untuk menangani kasus seperti ini. Kita tinggal mengganti UI Scale Mode-nya menjadi Scale with Screen Size. Lalu atur ukuran screen resolusi yang akan dijadikan sebagai referensi, misalnya resolusi Full HD. Setelah menetapkan resolusi referensi, kita perlu mengatur kembali lagi ukuran dari UI, teks, dan button yang tadi sudah kita atur. Nah, sekarang ukuran UI berubah menyesuaikan dengan ukuran monitor yang digunakan.
Berikutnya, kita akan membuat script atau kode program untuk menampilkan jumlah koin yang didapatkan oleh player utama. Script ini akan kita letakkan di game objek canvas. Silakan pilih canvas, lalu klik tombol Add Component. Lalu pilih komponen New Script untuk membuat script baru. Berikan nama untuk script ini, tapi jangan menggunakan spasi. Misalnya kita beri nama main UI, lalu klik tombol Create and Add untuk membuat script tersebut dan menambahkannya sebagai komponen pada kanvas. Silakan tunggu beberapa saat sampai progress indikator di sebelah kanan bawah hilang. Lalu klik 2 kali untuk mengedit script tersebut. Pertama, kita buat sebuah atribut dari kelas text. Namanya bebas, misalnya txt jumlah atau txt koin. Kita akan mereferensikan atribut txt koin ini dengan game objek text yang ada di kanvas. Atribut yang kita buat tadi akan muncul pada jendela inspektor di Unity Editor. Selanjutnya tinggal klik dan drag game object text ke dalam atribut txt koin tadi. Selanjutnya, kita buat sebuah function atau method yang akan dipanggil oleh kelas lain untuk melakukan update terhadap teks yang ada di kanvas. Siapkan sebuah parameter berupa string yang harus diisi ketika metode ini dipanggil oleh kelas lain. Nilai yang dimasukkan ke dalam parameter ini ketika metode ini dipanggil oleh kelas lain bisa kita gunakan untuk mengganti teks UI. Metode tadi kita panggil ketika terjadi event player utama mendapatkan koin atau menabrak koin. Untuk itu, silakan buka script player utama dan lakukan editing. Pertama, kita perlu membuat sebuah atribut yang akan kita gunakan untuk mereferensikan atau merujuk kanvas yang ada di hierarki. Nama atributnya bebas, misalnya CVS main UI. Untuk mereferensikan kanvas yang ada di hierarki ke atribut tadi, caranya sama. Tinggal klik dan drag game objek kanvas. Selanjutnya, silakan edit script player utama. Kita akan panggil metode untuk mengubah teks koin tadi yang dibuat di kelas main UI di sini. Karena CVS main UI ini sudah kita referensikan atau kita rujuk pada kanvas yang ada di hierarki, maka kita dapat mengambil komponennya
berupa script main UI dengan perintah seperti ini. Lalu kita panggil metodenya setNilaiTextCoin. Untuk parameter jumlah koin yang ada pada metode setNilaiTXTCoin bisa kita dapatkan dari jumlah koin yang sudah didapatkan oleh player utama dari variabel koin. Nilai yang dibutuhkan oleh parameter setNilaiTXTCoin harus berupa string, sedangkan nilai yang dimasukkan di sini masih berupa integer. Kita bisa melakukan konversi dari integer ke string dengan menambahkan string lain. Silakan simpan script ini, kemudian kembali ke Unity dan tunggu sampai script selesai dikompil, lalu tekan tombol play untuk menguji apakah script berjalan sesuai yang diharapkan. Terlihat bahwa script kita sudah berjalan sesuai harapan. Jumlah koin muncul pada teks di tengah-tengah monitor. Berikutnya, kita akan membuat sebuah pop-up atau jendela yang muncul ketika player utama sudah mendapatkan 5 koin. Pertama, kita buat sebuah panel yang berfungsi untuk menutupi arena permainan dengan warna gelap yang transparan. Untuk menyembunyikan panel ini, kita tinggal menghilangkan centang pada checkbox aktif di game objek tersebut. Langkah berikutnya, kita tambahkan panel lain lagi di dalam panel yang tadi sudah kita buat, tapi dengan ukuran yang lebih kecil dan warna yang lebih putih. Kemudian di dalam panel baru ini, kita tambahkan sebuah teks untuk menampilkan status bahwa game telah selesai. Untuk menampilkan ataupun menyembunyikan pop-up ini, cara kerjanya adalah dengan mengaktifkan atau menonaktifkan game objek induk yang paling terluar. Kita akan melakukannya melalui kode program. Untuk memanipulasi game objek yang ada di dalam hierarki, kita bisa membuat sebuah atribut di dalam script yang direferensikan pada game objek tersebut. Untuk mereferensikan game objek yang ada di hierarki ke
atribut tadi yang sudah dibuat. Caranya sama dengan melakukan drag and drop. Selanjutnya, lewat script, kita akan melakukan update terhadap status aktif dari game objek ini. Silakan buat sebuah function yang bisa dipanggil dari kelas lain ketika ingin menampilkan dan menyembunyikan pop-up, misalnya pada saat misi mengumpulkan poin sudah dicapai atau pada saat game over. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan status aktif dari sebuah game objek, kita tinggal memanggil function atau metode setActive dari game objek tersebut. Masukkan nilai true jika ingin menampilkan game objek, atau masukkan nilai false jika ingin menyembunyikan game objek tersebut. Nah, karena fungsi ini dipanggil dari kelas lain, maka untuk nilai true dan false ini bisa kita set pada saat kelas lain memanggil function ini. Nah, fungsi ini akan kita panggil pada saat player utama mendapatkan sejumlah poin. Untuk itu, kita akan mengedit script player utama. Untuk contoh kali ini, kita akan membuat kondisi ketika poin sudah mencapai 5, maka pop-up game complete akan muncul. Nah, sekarang coba kumpulkan 5 buah koin. Jika pop-up game complete muncul, maka script yang kita buat sudah berjalan sesuai dengan harapan. Langkah terakhir dari tutorial ini adalah menangani tombol keluar ketika ditekan. Kita akan menangani melalui script yang terdapat di kanvas. Silakan tambahkan sebuah function atau metode baru. Untuk menutup game yang berjalan di Unity Editor dan yang berjalan di device itu agak sedikit berbeda. Kita siapkan dua perintah tersebut sehingga tombol keluar bisa berfungsi baik di Unity Editor
maupun nanti setelah di-build ke Windows ataupun ke device lain. Baris pertama ini digunakan untuk mengakhiri mode gameplay di Unity Editor. Baris berikutnya digunakan untuk menutup game ketika dia sudah berjalan di platform lain selain Unity Editor. Nah, fungsi keluar sudah selesai. Mungkin kita rapikan sedikit kode programnya agar lebih enak dilihat. Function atau metode keluar yang tadi sudah kita tulis di kode program akan kita gunakan untuk event on click yang ada pada tombol keluar. Selanjutnya, silakan klik tombol play dan lakukan pengujian terhadap tombol keluar, apakah script berjalan atau tidak. Di sini terlihat bahwa script sudah berjalan sesuai harapan. Selamat telah menyelesaikan semua bagian yang disampaikan pada tutorial ini. Kita akan ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.